Ya orang gunung itu. Ya tahu angkanya orang gunung, masa nggak tahu orang gunung? Satu-satunya orang gunung ya cuma dia di Indonesia. Ada yang punya lampu. Bang, tengah bang ya bang. Bang ikut. Firdaus. Enggak ikut. Enggak, Bang mundur. Lampu. Udah. Mundur dari Rasman. Bang Herwanto mundur dari Rasman. Ini lampu dong. Udah. Udah ya, udah belum? Bang, bang ya bang belum. Nah dulu. Ini ikut ini. Yuk, tunggu aja nih. Udah, mau buka nih. Tunggu aja. Ayo buruan itu aja. Ayo, udah. Abang gimana nih bang? Katanya ada mundur dari PH-nya Rasman dan baru masuk kan kemarin. Apa sih? Kenapa nih abang mundur? Ya, yang pertama gini ya. Awalnya memang kan saya memang menerima dari pengacara Bang Rasman ini kan, saya pikirkan memang Bang Rasman ini perlu pendampingan hukum ya. Nah, cuma begitu satu kali saya bersidang dan besoknya saya mendengar ada kalimat-kalimat yang menurut saya nggak baik lah ya. Padahal kan satu tim, tapi menurut saya kalimat-kalimat ini nggak baik. Nah, akhirnya saya merespon omongan itu. Ya, saya merespon ucapan itu. Nah, kemudian ternyata dia nggak terima. Dia sampaikanlah ke Bang Rasman melalui grup. Akhirnya memang di grup ya dia ngoceh-ngoceh lah di grup. Nah, Bang Rasman ini kan menjaga agar jangan sampai satu timnya ini kan berseteru. Akhirnya saya dikeluarin dari grup. Nah, begitu saya dikeluarin dari grup, ya. Nah, kemudian saya lihat lagi, ada lagi komentarnya lagi. Yang menurut saya komentar juga nggak baik juga gitu loh. Akhirnya mau nggak mau kan saya respon juga. Nah, saya meresponnya memang saya jujur aja. Saya untuk menghadapi orang seperti ini, saya males untuk bicara masalah argumen hukum. Makanya saya bilang, udah saya tantang nekring aja lah. Kan dia juga mengatakan, dia katanya taekwondo. Katanya dia boxer. Nah, maksud saya udahlah, biar tidak panjang lebar berbalas pantun, udah nekring aja, kita muatai atau tarung bebas, biar puas gitu. Karena saya menganggap orang ini udah apa namanya, sudah di luar nalar gitu. Nah, akhirnya karena situasinya nggak kondusif, nah begitu semua sidang kemarin, saya WA Bang Rasman, Bang bagaimana ini persidangan? Nah, dia sudah berembuk sama tim. Nah, dia minta saya untuk libur dulu. Nah, saya bilang saya putuskan aja kalau begitu. Kalau memang kira-kira dengan Bang Rasman, memang Bang Rasman mengatakan bahwa dia itu sama teman kita satu ini, ya orang gunung itu, dia memang tidak bisa melepaskan apa namanya itu ya hubungan lah, karena kan dia sudah banyak berkorban. Nah, saya juga tahu diri, saya paham gitu. Mungkin pengorbanan orang gunung ini banyak lah ya pengorbanan untuk Bang Rasman. Ya, makanya saya dengan legowo saya mengundurkan diri. Nah, menurut saya ya kalau menurut saya nggak nyaman lagi, saya ngapain di situ. Makanya saya menyatakan saya mengundurkan diri. Kalimat-kalimat apa sih bang? Apa? Orang ininya siapa? Ya orang gunung itu. Siapa tuh? Ya tahu angkanya orang gunung, masa nggak tahu orang gunung? Satu-satunya orang gunung ya cuma dia di Indonesia. Kalimat-kalimat apa sih bang? Emang omongan seperti apa sih yang membuat akhirnya Bang Herwanto memutuskan untuk keluar dari timnya Rasman? Ya sebenarnya bukan omongan dia, bukan. Karena kan Bang Rasman mengatakan bahwa antara dia dengan orang gunung ini ya kan tidak bisa dilepaskan dulu, karena apa, pengorbanannya memang luar biasa, saya akui. Nah, saya melihat situasi dan kondisi seperti itu, makanya saya tahu diri. Ya udah kalau gitu saya mundur, gitu kan, saya mundur. Jadi makanya saya langsung WA Bang Rasman, kalau gitu Bang saya mundurkan diri ya. Saya bilang, ya saya hubungan sama Bang Rasman masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Intinya saya sama Bang Rasman tidak ada permasalahan. Saya mau jadi kuasa hukumnya dengan keikhlasan, saya mundur juga dengan keikhlasan. Lah cuma memang saya tidak terimanya dengan ucapan-ucapan yang keluar dari orang gunung ini. Ya, ucapannya mungkin seperti apa? Ya, contohnya begini, dia kan dengan santainya tuh ditanya sama teman-teman media, emangnya Bang Herwanto palsu tadi, ya kan? Nah terus emang Herwanto nggak ngerti, baru jadi pengacara. Nah, maksud saya udah, itu saya diam aja tuh. Nah kemudian dia mengeluarkan kalimat lagi, ya menurut saya kalimatnya ya yang cerita masalah contoh katanya, saya juga nggak tahu tiba-tiba Herwanto hadir
waktu Rasman lagi di hotel ada acara makan-makan, saya kan diundang sama Rasman. Loh kok bocah ini ada di sini, gitu kan? Bocah-bocah, saya bilang ini orang mulutnya, ya kan, makanya saya bilang mendingan daring aja, biar saya patahin giginya. Jadi maksud saya kita ini janganlah terlalu banyak apa namanya komentar-komentarnya enggak kan. Saya sudah menahan diri, ya, saya sudah mundur. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi. Kemarin tambah-tambahin lagi omongannya lagi gitu kan. Tapi Bang, sebelumnya hubungan Bang Herwanto dengan Bang Firdaus ini seperti memang sudah ada huru-hara keributan. Iya, nah kemarin dia bahas lagi nih ya. Kemarin dia bahas lagi masalah waktu di gedung DPR RI. Dia ngomong katanya saya masuk ke sana, saya mau ngerubuhin. Ini kan omongan orang apa? Orang nggak ada akal sehatnya. Masa saya mau ngerubuhin pagar DPR RI? Kan nggak mungkin. Ya sekarang ini kan sudah kelihatan lah mana orang yang waras, mana nggak waras. Saya ini sampai sekarang, saya ini punya jabatan di organisasi advokat, bukan advokat yang dipecat. Ya, jadi masyarakat sudah pasti tahu lah mana yang waras, mana yang nggak waras. Kalau saya dipecat dari organisasi advokat, baru jadi masalah. Kalau saya dibekukan, baru bermasalah. Sekarang saya masih di organisasi advokat, saya punya jabatan penting. Sampai sekarang saya nangani perkara nggak ada yang bermasalah dan tidak pernah naik meja. Nah tiba-tiba orang ini berkomentar ngomongin apa namanya itu, saya lah katanya ngamuk-ngamuk di DPR RI. Apa namanya kok tiba-tiba muncul? Saya ini kan diundang. Saya diundang. Nah kalau pengen tahu itu ada faktual tuh, ada bang faktual di sana. Bang faktual itu yang paham. Waktu saya masuk ke DPR RI itu, dia yang maki-maki saya atau saya yang maki-maki dia? Dia kan ngomong tuh, saya maki-maki dia, ngomong ke saya. Saya ini ya perlu saya sampaikan nih, dari kecil saya sampai sekarang ini, kalau ada orang maki-maki saya, itu pasti bonyok mukanya. Kalau ada orang maki-maki depan saya, ya atau bisa patah giginya kalau ada maki-maki saya. Oh, berarti yang menantang Firdaus untuk ada 7 bukanlah Bang Firdaus aja, tapi Bang Herwanto juga nih Bang. Saya sejak awal mengatakan begini, saya ini pengacara. Saya pernah berlawanan dengan siapa saja kan. Ya, teman-teman tahulah, saya pernah berlawanan dengan pengacara siapa saja. Tapi saya nggak pernah yang namanya kesulitan untuk mencari argumen hukum terkait dengan perkara yang saya tangani. Tapi kalau khusus orang gunung, saya kesulitan. Kesulitannya kenapa? Karena apa? Kalimat-kalimatnya itu tidak ada satupun argumen hukum. Makanya saya pikir kenapa kok saya bisa sampai memutuskan udahlah naik ring aja. Karena saya pikir kalimat-kalimat yang keluar dari orang gunung ini tidak ada kalimat-kalimat hukum. Paham ya? Kalau seandainya dia mengeluarkan kalimat hukum, pasti saya akan mencari bantahan dengan kalimat hukum juga. Karena menurut saya kalimat-kalimatnya menurut saya bukan kalimat hukum. Jadi saya pikir ngapain saya capek-capek apa namanya merespon ucapan orang gunung ini, mendingan saya pikir udahlah daripada kita capek-capek, kita atur bagaimana legalnya, nanti kita cari tuh ringnya di mana. Kita langsung aja muatai. Kan dia bilang saya ini taekwondo kata dia. Saya ini boxer. Nah, untuk bisa mengetahui apakah dia boxer, apakah dia taekwondo, dan dia punya nyali atau enggak, jangan hanya ngomong doang. Nah kita atur nih, kita cari ringnya di mana, arena seperti apa, kita atur secara legal, kan enak tuh. Jadi ibaratnya ini bukan sok-sok jagoan, bukan ya, ya maksudnya biar olahraga juga kita. Makanya saya sampaikan salam olahraga aja gitu. Oke Bang, ada penyesalan nggak sih Bang mungkin setelah Abang mengajukan untuk menjadi PH-nya Rasman dan akhirnya mengundurkan diri juga, ada penyesalan nggak sih? Karena Abang kan secara langsung dibully lah oleh orang gunung. Ya, saya kalau dibilang menyesal nggak ya, saya gini, saya waktu memutuskan jadi pengacara Bang Rasman ini kan banyak orang bully saya kan. Artinya sebenarnya saya pengen menyampaikan juga pada Bang Rasman ya, bukan artinya ketika saya menjadi pengacara Bang Rasman itu tidak ada pengorbanan. Justru dengan saya menjadi pengacara Bang Rasman kan saya sudah berkorban tuh, artinya saya siap dibully. Nah tujuan saya kenapa saya menerima tawaran Bang Rasman itu, yang pertama saya ini berteman sama Bang Rasman itu sudah 11 tahun. Saya sama Bang Rasman itu saling bisa menghormati dan menghargai. Nah ketika dia butuh bantuan hukum, saya siap dengan segala resikonya. Saya dihujat, follower saya hilang dan sebagainya dengan segala risiko. Kenapa? Karena kan saya tidak boleh. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman ya, saya melalui media sosial, saya menyampaikan bahwa saya ini sebagai advokat tidak bisa menolak suatu perkara dengan alasan umpamanya saya nggak suka sama orangnya, orang ini nggak disukai masyarakat, nggak bisa. Sama seperti dokter,
Ya, dokter itu sudah terikat dengan sumpah, sama seperti kami. Dokter itu kalau ada orang kritis ya, datang ke rumah sakit, padahal orang kritis ini itu bisa ngebunuh orang, ditembak polisi, digebukin massa. Boleh nggak dokter mengatakan ini orang baik orang jahat nih? Kalau orang baik saya obati, kalau orang jahat nggak saya obati. Nggak boleh. Karena pas sumpah dokter itu dia wajib menyelamatkan jiwa orang. Nggak peduli orang itu penjahat ataukah orang baik. Oh ini Ustadz saya baiki, saya obati. Oh ini penjahat, nggak saya mau obati, nggak bisa. Nah sama seperti saya advokat, nggak bisa saya. Oh kamu nggak disukai masyarakat, nggak bisa saya, nggak bisa. Nah itulah yang yang membuat saya tidak bisa menolak perkara tadi. Makanya saya jadi pengacara Rasman. Nah kalau dikatakan orangnya menyesal enggak lah, saya nggak menyesal. Nah jadi saya kalau dikatakan masalah menyesal atau tidak akan menyesal saya. Karena menurut saya yang saya lakukan adalah menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai seorang advokat. Nah kalaupun umpamanya ada orang gunung ini ngomongnya enggak, saya pikir tadinya saya gini loh. Tadinya saya pikir saya nggak mau membahas lah, udahlah. Nah, cuma kan lama-kelamaan banyak junior saya WA saya, kirim video. Sampai kemarin Minola Sebayang nih. Sampai kemarin Minola Sebayang itu ya, ini senior saya Minola Sebayang ini. Sampai dia WA saya sampai bilang, abang nggak terima, saya ini kan sekjennya Minola Sebayang. Nih, artinya nih Minola Sebayang tuh. Kok kurang ajar saja. Saya ajak tarung, nggak jawab ya bang. Harus publikasi di medsos juga. Tersinggung abang sekjen APSI. Nah, jadi yang tersinggung ini bukan saya sendiri. Minola Sebayang aja, senior saya tuh, dia aja tersinggung ketika saya dikatakan anak kemarin sore. Nah jadi saya sebenarnya sekali lagi ya, saya tidak mau menanggapi ucapan-ucapan yang menurut saya tidak seperti orang yang punya akal sehat. Tapi lama-kelamaan kan terganggu juga saya, dikirimin video, sampai kemarin juga masih ada kirim video saya lagi. Nah jadi intinya begini ya, sekali lagi ya, saya ini dikatakan bahwa memalukan. Nah, yang memalukan itu yang kalau seandainya ada advokat sidang naik meja, nah itu memalukan. Itu seperti orang hutan, ya seperti orang hutan naik meja, nah, gitu. Jadi ya orang hutan yang punya gunung, kira-kira begitu.